Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah salat subuh di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di Siak, yang saya muliakan, yang saya hormati, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah kembali memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat, kemudian ada niat dan tekad, azam dan kemauan. Mudah-mudahan menjadi sarana untuk menambah ilmu dan iman, guna meningkatkan ketakwaan. Dengan itu kita pun mendapatkan rahmat dan ridha, sehingga mudah-mudahan berbahagia masuk ke surga. Ma'asyiral kiram, oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah atas taufik yang diberikannya. Karena kalau bukan karena taufik dan hidayahnya, laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tak akan dapat hidayah kita kecuali karena Allah SWT yang memberikannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Oleh itu sekali lagi kita bersyukur atas hidayah yang diberi. Mudah-mudahan semakin bertambah, menghiasi hari-hari sampai kita selesai dalam kehidupan ini. Ma'asyiral kiram, selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus Allah SWT dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian amal yang saleh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dia yang telah mengutus rasulnya dengan huda. Al-huda ditafsirkan oleh banyak ulama, di antara tafsirnya adalah al-ilmun nafi'. Wa dinil haqq adalah al-amalus salih. Nabi SAW diutus Allah untuk mengajarkan ilmu kepada kita dan mengamalkannya. Dengan ilmu, seperti kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, menukil dari Imam Abu Ali Fudail ibn Iyad Abidul Haramain, bil ilmi yasihhu lakal amal. Dengan ilmu amalmu akan sahih. Wa idza sahha lakal amal ta'lamu az-zuhda fid dunya. Bila amalmu sahih, engkau akan belajar zuhud di dunia. Dan bila antum zuhud di dunia, targhabu fil akhirah, kamu akan berharap akhirat. Dan bila sudah berharap akhirat, maka akan datang keikhlasan. Dan bila ikhlas datang, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi pangkalnya dari ilmu saja. Dan ilmu itulah yang membuat amal kita sahih. Dan bila sahih amal, pasti menciptakan orang-orang yang zuhud di dunia. Apa makna zuhud di dunia? Menggunakan dunia jembatan ke akhirat. Bukan benci dunia. Saya tidak benci dunia. Saya suka dunia. Kalau diartikan zuhud dengan benci, saya tidak setuju. Zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'uka fil akhirah, meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau seandainya makan durian bermanfaat di akhirat, makan aja. Ya, semalam diajak ke beliau ini, masya Allah, kawan-kawan,
makan durian. Saya jarang-jarang makan durian. Saya kalau tidak ada, tidak dicari. Ketemu pantang lari. Terima kasih, jazakumullah khairan. Awak nak bayar, rupanya duit saya tidak laku di Siak katanya. Ayolah, pandai orang ini buat alasan. Nah, karena memang orang-orang hebat tuh tidak mau didahului. Jazakumullah khairan. Ma'asyarul kiram, malam ini subuh maaf saja. Rasanya masih malam ya. Ada ngantuk sedikit. Subuh ini yang terbaik ku persembahkan untuk ma'asyarul kiram. Ada martabat tertinggi dalam maratibuddin, yaitu tingkatan beragama kita, adalah martabatul ihsan. Martabat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, karena memang tidak bisa di dunia, yakinlah Allah pasti melihatmu. Ma'asyiral kiram. Oleh itu, kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengamatan para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis An-Nabiyul Azim, maka mereka simpulkan bahwa setiap ibadah itu mesti mengandung 3 rukun. Rukun yang pertama adalah al-mahabbah. Ini setiap ibadah mesti mengandung 3 rukun ini, yaitu al-mahabbah, yaitu cinta. Mencintai Allah yang kepadanya kita beribadah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Kan Allah sebutkan wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum. Di antara manusia ada yang mencari tandingan-tandingan, sembahan-sembahan selain Allah. Kenapa mereka sembah? Yuhibbunahum. Mereka mencintainya. Orang-orang yang menjadikan perantara antara Allah dengannya, orang-orang atau makhluk-makhluk, kenapa dia menjadikannya sebagai perantara? Karena dia mencintainya. Seperti orang yang tidak yakin berdoa kepada Allah secara langsung kecuali melalui orang-orang saleh. Berarti orang saleh itu dicintainya, yuhibbunahum. Kahubbillah, seperti cinta mereka pada Allah SWT. Tetapi orang beriman tidak. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Cinta orang beriman lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada cinta. Yang kedua, ma'asyiral kiram, adalah ar-raja. Adalah ar-raja, berharap. Jadi kita kepada Allah dalam beribadah itu mesti dengan harapan. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya ibadah yang dilakukan karena atas dasar kebutuhan, kita membutuhkan Allah SWT, ini asasul ibadah, asasul ubudiyah, karena kita berharap kepadanya setiap saat. Berharap kepadanya setiap saat, maka ibadah itu akan terasa lezat dan indah. Apa sebab? Karena kita tidak kena PHP. Kalau dengan Allah tidak ada istilah apa arti PHP? Saya ikut-ikut aja istilah orang lain. Hah? Apa istilah PHP? Pemberi harapan palsu. Sudah.
Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah memberikan harapan palsu. Allah berjanji tak pernah mungkir janji. Kalau tak di sini dia beri, di sana dia siapkan yang lebih dari ada yang ini kan. Atau dia hindari kita dari musibah yang senilai dengan nikmat yang kita minta. Dan minimal kita termasuk hamba yang didekatkannya. Semakin kita berdoa, maka Allah semakin dekatkan kita kepadanya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, berharap. Nah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Subhanallah, yang berharap bertemu dengan Rabbnya dalam keadaan diterima, hendaklah beramal saleh. Oh, subhanallah, ternyata amal saleh ini karena ada harap kita. Kalau tidak ada harapan, tidak semangat beramal. Makanya tak benar sebagian ketika mengatakan saya beramal soleh bukan karena berharap surga Allah, bukan karena takut neraka Allah. Ya, subhanallah, Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau dia yang dikatakan itu sebagai wali, Nabi adalah sayyidul awliya, penghulunya para wali. Kalau dikatakan dari seorang nabi, maka nabi adalah imamul anbiya, imamnya para nabi. Beliau berharap nak masuk surga. Berharap nak masuk surga. Ustaz, Nabi pernah berharap masuk surga? Betul ini. Saya tidak berharap masuk surga hanya karena cinta sama Allah. Tidak. Nabi berharap masuk surga. Apa dalilnya? Hah? Inna fil jannati maqaman la yanbaghi li ahadin min khalq min ibadillah wa arju illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Di surga itu terdapat suatu makam, kedudukan yang tidak diberikan kecuali ke satu orang hamba saja. Dan saya berharap saya orangnya. Berharap masuk surga, berharap. Sampai-sampai Nabi juga mengatakan, la yudkhilannal jannata ahadan amaluh. Tidak seorang pun. Ahlan wa sahlan. Ma'azalah syekhana. Hayakumullah. Tidak seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Nabi, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau sendiri juga Rasulullah? Katanya wala ana. Berarti Nabi juga mengatakan tak ada yang masuk surga dengan amalnya. Laula anta ghammadani Allahu, laula anna Allah taghammadani birahmatih. Kalau bukan karena Allah yang meliputiku dengan rahmatnya. Subhanallah, juga Nabi berharap masuk surga. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Hendaklah beramal saleh. Jadi amal juga diikuti, adalah mengikuti raja kita. Yang ketiga adalah al-khauf, yaitu diiringi dengan rasa takut. Jadi berharap tapi ada takut di dalamnya. Harap diterima, harap dicintai, harap masuk surga, takut ditolak, takut diinikan. Nah, bila ketiga ini, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, dilakukan dengan penuh cinta, dilakukan dengan penuh harap, dilakukan dengan penuh takut, maka seseorang pasti akan mempersembahkan yang terbaik. Ma'asyarul kiram, kalau kita kembali tarik sejarah ke belakang lagi, akan terlihat siapa yang benar-benar cinta, siapa yang benar-benar berharap dan takut pada Allah dalam beribadahnya sehingga diterima, dan siapa yang hanya sekedarnya dan tidak penuh cinta dan tidak penuh harap, tidak takut, maka apa yang ada di hatinya itu yang dia akan beri. Antum kalau mencintai, sudah pernah jatuh cinta? Sudah jatuh cintanya?
Nah, kalau tu nak belikan hadiah sembarangan atau cari yang terbaik yang kita bisa berikan. Mesti yang terbaik. Apa sebab? Hah? Karena berharap diterima dan ingin semakin dicintai. Kan katanya tanda cinta. Dan takut ditolak. Apalagi kalau belum dapat. Gitu. Apalagi kalau belum dapat. Ini minjam istilah orang-orang apa? Ada seorang ibu mengeluh pada suaminya, Pak, dulu sebelum kita sebelum jadi suami istri, Papa sering kirim hadiah. Sekarang kok jarang. Mungkin kita termasuk ya Ustaz. Iya, jarang kasih hadiah sama istri. Ya, dulu sebelumnya enggak ada mukadimahnya, enggak. Yang salah paham pula. Setelah nikah, sering kasih hadiah enggak? Sering, alhamdulillah. Berarti enggak akan kena komplain. Jadi karena komplain. Apa sebab? Dulu sebelum jadi sering kirim hadiah. Tapi setelah jadi jarang beri hadiah. Dijawab oleh suaminya, "Ma, ada enggak nelayan setelah dapat ikan dikasih lagi umpan?" Orang mancing, ikan dah dapat dikasih lagi umpan. Rupanya umpan rupanya. Umpan. Ya. Kenapa dia kasih? Karena berharap. Sekarang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian ibadah dan ini lebih besar kepada Allah SWT. Kita belum dapat surganya, belum dapat jaminan dapat rahmatnya, belum dapat jaminan melihat wajahnya di akhirat. Semoga Allah berikan kita nikmat ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kasihlah umpan, minimal umpannya. Tapi ini tidak main umpan-umpan ini. Ini nyata kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Dan dari ketiga inilah akan terbentuk mengkristal apa yang namanya at-taqwa. At-taqwa. Kalau kita lihat tiga-tiganya, cinta di mana letaknya? Atau mencintai dengan apa? Rasa cinta itu di mana? Di hati, Masya Allah. 100. Masya Allah. Takut, di mana rasa takut itu? Di hati. Harap, rasa harap itu letaknya di mana? Hati juga, tidak di mata. Ini mata mengharap nampaknya katanya. Iya, dari semuanya di sini. Nah, bila hati kita dipenuhi dengan cinta, harap dan takut pada Allah, maka akan mengkristal cinta dalam hati. Maka Nabi SAW katakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Maka setiap orang beramal yang paripurna dan sempurna tak lepas daripada ketakwaan di sini. In la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah daging, darah hewan kurban itu tak sampai pada Allah. Yang sampai adalah ketakwaan kalian. Yang sampai itu adalah ketakwaan. Makanya apapun ibadah selalu dimaafkan. Apapun ibadah selalu diiringi dengan takwa. Karena itulah yang akan menyampaikannya. Kalau kita kembali ke sejarah ketika dulu anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil disuruh berkorban.
Coba lihat hasilnya. Yang bertakwa serius. Yang tak bertakwa, lawan serius apa? Ya tidak serius. Bertakwa serius, tidak bertakwa tidak serius. Maka kalau ada sekarang semboyan beragama tuh jangan terlalu serius, tidak mungkin orang ini bertakwa. Tidak begitu, Ustaz. Orang yang bilang beragama jangan serius, mungkin bertakwa. Dah serius pun belum tentu bertakwa, apalagi tidak serius. Tidak mungkin orang yang tak serius beragama akan bertakwa. Makanya baginya perintah Allah ringan, larangan Allah diabaikan. Apa sebab? Tidak boleh serius beragama. Makanya ketika yang menerima perintah itu penuh dengan rasa harap pada Allah dan mencintai apa yang diperintah Allah dan takut tidak diterima Allah, apa yang dia lakukan? Habil mencari dari apa yang dia miliki yang terbaik. Karena dia beternak, dicarilah yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling indah dipandang mata. Kalau kadang nengok kambing itu lama dengan kita kan, saya boleh disembelih. Nah, sanggup tak memberikan yang itu untuk dikorbankan? Ini duit sayang dielus-elus terus, baru-baru pula itu disimpan. Lepas itu pas mata berkorban, sayang untuk dikorbankan. Nah, sayang kita pada harta ini, mana yang lebih besar daripada sayang kita kepada sang pemberi harta ini? Siapa yang beri? Allah. Siapa yang punya? Allah. Kita diizinkan pakai nama. Ini orang kaya, padahal yang kaya sebenarnya ya Ustaz, yang kaya sebenarnya Allah SWT. Cuman kita diberinya sedikit. Walillahi khazainus samawati, berinya sedikit, lalu dengan yang sedikit yang dia beri, nama kita naik. Bapak tu masya Allah orang kaya. Hati-hati tu, jangan sembarangan, tu orang kaya. Kalau dia datang, woi itu orang kaya, duduknya jangan di situ, bawa ke sini duduknya, betul kan? Apalagi kalau kita sedang berharap, berharap sama makhluk saja, kita depankan dia. Ya Ustaz, berharap sama makhluk saja kita kedepankan dia. Hati-hati kita berbicara di depannya, tak berani melanggar aturannya. Bahkan lewat di rumahnya sambil nunduk-nunduk pula. Kadang tak dikasih apa-apa juga kadang. Ya. Tapi bagaimana dengan Allah SWT yang memiliki kekayaan sesungguhnya? Innallaha wal ghani, sesungguhnya Allah lah yang maha kaya. Wa antum al-fuqara'u ilallah, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang membutuhkan Allah SWT. Ma'asyarul kiram. Nah, yang serius dia akan penuh cinta, penuh harap dan takut. Maka Habil memilih korban yang terbaik. Yang tak serius, dia tak akan mencari yang terbaik karena tidak ada harapannya. Pasti kalah juga. Ibarat bertanding, yang serius yang tak bertanding. Kalau sempat antum punya kesebelasan Siak FC misalnya, Siak FC bertanding sama apa klub yang antum? Apa misalnya klub dunia yang besar-besar itu, ada harapan menang, alias itu tidak serius juga bertanding, tidak serius berlatih, tak serius bertanding. Pemerintah pun tak serius juga membiayai. Tidak serius juga membiayai. Semua tak ada yang serius. Akhirnya hasilnya tidak serius juga. Tapi kalau orang masih peluangnya besar, harapannya besar, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini yang kita dapatkan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Peluang untuk diterima kan besar. Kita punya modal iman dan keyakinan.
Peluang untuk ditolak itu kecil. Apa sebab? Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Ustaz ya. Kemudian takut kepada Allah, semakin takut kepada Allah kita lari kepadanya. Berbeda dengan takut kepada selain Allah kita lari daripadanya, tapi takut pada Allah kita lari kepadanya. Ma'asyul kiram. Oleh sebab itu Qabil yang tidak serius karena dia sudah putus harapan. Pasti kalah juga ini. Karena apa? Dia yang melanggar aturan. Allah kan buat aturan nikah silang. Karena belum ada keluarga lain kecuali satu keluarga saja. Yang ada kan baru Adam dan Hawa. Kemudian diberi anak satu laki satu perempuan, siap lahir kembar. Kembarnya kembar silang. Hanya yang abang nikah dengan adik, kakak nikah dengan ini silang. Lalu dia tidak terima karena hawa. Akhirnya disuruh untuk berkorban. Akhirnya tidak serius dia. Tidak serius. Maka ketika dia kalah, yang kalah biasalah marah-marah Ustaz dia. Yang kalah kan biasa marah-marah. Selalu bikin fitnah itu yang kalah. Kalau yang menang ada marah-marah. Ustaz, pernah antum tengok yang menang? Kenapa pula saya yang menang? Ada. Di acara apapun, musabaqah tilawatul Quran, yang menang mantap dewan hakimnya, mantap pelaksanaan panitianya, iya kan? Ofisialnya hebat, pelatihnya masya Allah luar biasa. Tapi kalau pas kalah, ini gara-gara pemerintah tidak serius. Iya, ada daerah lain uang sakunya 3 juta, awak uang sakunya 350.000. Ya, saya pernah dulu waktu ikut MTQ masa SMA dulu, Ustaz. Alhamdulillah pernah juara provinsi 3 kali berturut-turut. Tapi bukan cabang tilawahnya, ya, cabang lain. Disembunyikan aja lah. Nah. Ya, untung menang. Kalau enggak kami salahkan juga tuh, sebab uang saku kami Riau ini paling kecil waktu itu. Paling kecil. Untung menang Ustaz. Kalau enggak sempat enggak menang, gara-gara bupati yang enggak kasih insentif yang cukup, gara-gara pelatih dan sebagainya. Tapi karena menang kami diam aja. Bahkan ketika piala kami diambil bupati, kami diam juga. Awak berharap dapat insentif tambahan, rupanya piala kita disimpan di kantornya. Dulu, udah lama ini. Makanya kalau antum ada yang jadi bupati nanti paham-pahamlah sedikit. Ya, hati orang, paham sedikit hati orang. Ketika menang kasihlah apresiasi sedikit. Kan duit negara juga itu, ya kan? Masa orang menang nyanyi, antum kasih 500 juta. Ini barang MTQ kasih 50.000. Kan tidak pas itu ya, Ustaz. Oh tapi Ustaz Sayyidin bilang kan ngaji tidak perlu harapan duniawi untuk ukhrawi saja. Ayalah kalau itu memang biarlah, wa ma indallahi khairun wa abqa. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi karena dia tidak berharap, akhirnya yang dia persembahkan apa adanya. Akhirnya ketika dia tidak diterima, marah-marah dan mengancam, la aqtulannak wa tuqabbila min ahadihima, diterima daripada satu wala fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Yang satu terima, Habil terima, wa lam yataqabbal min al-akhar, yang satu tidak. Yang tidak terima, yang kalah selalu protes. Makanya antum setiap jadi kepanitiaan suatu apapun acara, yang kalah siap-siap untuk menghadapi yang kalah selalu protes. Yang dewan hakimnya lah, yang panitianya lah, semuanya lah, semua akan ada kekurangannya. Tapi kalau menang, tidak ada protes. Maka usahakan jadi pemenang. Sebab kalau kita tidak menang nanti, kita akan banyak protes. Jelas? Dan protes kita selalu kandas. Digugat dewan hakim. Keputusan dewan hakim tidak dapat diganggu gugat, ya. Nak digugat panitia tidak ada campur tangan dalam penilaian. Digugat pemerintah, kenapa tak kasih insentif yang besar?
Kata beliau tidak ada mata anggaran. Habis itu kita pulang bi khuffai Hunain, kata orang Arab. Bi khuffai Hunain artinya pulang dengan tangan kosong, pikiran runsing. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka seriuslah dan usahakan jadi pemenang. Persembahkan yang terbaik. Apa jawaban adiknya yang diterima? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima dari orang yang bertakwa. Aina taqwa? Hahuna. Di mana takwa? Di sini. Apa isinya? Cinta, harap dan takut. Setiap berbuat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim mendapat gelar apa gelarnya? Adik-adik dari Imam Al-Bukhari, apa gelar Nabi Ibrahim alaihissalam? Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, yaitu di atas Habib lagi. Jadi kalau sebagian kan bilang Ibrahim Khalilullah, Nabi kita Muhammad Habibullah. Ini keliru. Nabi kita juga Khalilullah. Nah, Nabi kita lebih dicintai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia afdalul anbiya. Ma'asyiral kiram, Ibrahim al-Khalil baru punya anak umur berapa? Umur Nabi Ibrahim ketika punya anak? Alhamdulillah, antum bilang nggak tahu, kan selesai masalah. Ada yang tahu? Nggak ada juga yang tahu. Baik. Antum umur berapa dapat anak? 28. Sama gitu ya, senasib. Terlambat itu, terlambat memang ya. Kalau bagi Ustaz Syahidin biasa tuh, dia tidak setuju nikah cepat. Kalau saya selalu menyuruh atau menyarankan nikah cepat. Saya ada seorang pemuda Ustaz nikah, ditanya gimana rasanya menikah. Waduh, kalau tahu menikah seperti ini senangnya, saya akan menikah lebih dulu dari ayah saya. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong gara-gara terlalu gembira itu. Kalau sempat saya tahu dari dulu menikah seperti ini, saya nikah dulu dari ayah saya. Gimana cara itu? Ma'asyiral kiram, terlambat kan? Nyesal tuh kan? Nyesal lambat. Nah. Tapi masih belum terlambat seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau umurnya di atas 80 tahun baru dapat anak. Sampai-sampai ketika malaikat datang memberitahukan akan dapat anak, istrinya bilang, fasaqqat wajhaha. Dia menutup mukanya, lalu apa katanya? Terus ayatnya wa ana ajuzun aqim, sebelumnya fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Lalu dia menutup mukanya, ya kan, ada orang tua dibilang akan dapat anak. Kalau udah tua-tua beranak lagi, gimana? Malu ya? Masa malu? Pasangan yang sah ideal pula. Kenapa tahu? Malu orang dah tua-tua. Nah, dan fitrah memang, kok dah tua kok masih beranak. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Nah, ketika diberikan anak, Allah Subhanahu wa taala kan sudah angkat dia sebagai khalil. Bagaimana, apakah cintanya pada Allah berubah atau tidak? Allah Maha tahu, tidak perlu sebenarnya menguji. Tapi supaya Ibrahim tahu bahwa cintanya harus diuji. Bahwa cinta itu perlu
banan. Allah masa tidak tahu hati kita cinta atau tidak? Ya, ngomong kita ke sana kemari saya cinta Allah, Allah tahu, tapi ujiannya gimana? Dilarangnya, siap tidak dilarang Allah SWT? Kemudian bertentangan kepentingan kita dengan kepentingan agamanya, siap tidak untuk mendahulukan apa yang Allah perintahkan daripada kepentingan kita yang sesaat itu, dan seterusnya. Allah Maha tahu, cuman dia berikan ujian. Sama, awak ketika ngajar, bukan sama, tapi kalau dianalogikan, kita ujian anak-anak kita sekolah atau mengajar, saya ngajar. Pada umumnya kita sudah tahu tingkat-tingkat mereka pemahamannya, iya kan? Masa sesemester nggak kenal juga, udah tahu gitu, sebulan patutnya dinilai segini, patut sebulan tahu segini, tapi tetap ada ujian, Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, supaya serius anak-anak itu belajar. Demikian juga Allah menguji kita supaya kita serius dalam berta'abbud kepadanya, karena ada ujian. Maka Ibrahim diuji oleh Allah SWT, bukan Allah tidak tahu cinta Ibrahim padanya tidak berubah, tapi Allah nak buktikan Ibrahim kamu diuji terus. Sekarang dikasih anak, sekarang datang ujian. Berat, cinta itu kan berat kan? Antum takkan sanggup mencinta. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya disuruhlah Ibrahim untuk mengantarkan anak dan istrinya ke tempat yang tidak berpenghuni. Di mana? Ramai Makkah. Oh dulu, sekarang ramai kan? Subhanallah. Ibrahim punya jasa ramainya itu akhir. Wa adzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amiq. Ibrahim, Hajar, Ismail mengukir semuanya di situ. Tidak ada berpenghuni. Siapa yang tahu bahwa itu akan menjadi tempat yang seluruh hati mencintainya? Mohon maaf kaum muslimin, Makkah itu semua merindukannya. Bahkan orang-orang yang non muslim sekalipun rindu nak ke Makkah. Apalagi orang beriman, tidak rindu untuk ke Mekah, rindu sekali. Ya kalau bisa kita tiap hari nak ke Mekah, atau minimal setiap Jumat. Nanti orang pergi sholat Jumat ke sini, antum pergi ke Mekah, pulangnya sama. Ya. Saking orang hormat dan ta'zimnya pada Mekah, sehingga banyak dulu yang klaim pergi ke Mekah supaya ditakzim orang. Oh ini tiap hari, tiap Jumat pergi ke Mekah. Ini sebenarnya ditemukannya satelit ini, TV kabel ini merusak pasar sebenarnya. Merusak pasar kewalian. Dulu tidak bisa dibuktikan. Orang kan tidak tahu kapan Jumat di sana. Ya kan? Sekarang dengan itu terbuka pula kedok sebagian yang berdusta bahwa setiap Jumat pergi ke Mekah. Kalau pulangnya malam oke lah. Walaupun dia berasal lambat pulang tuh katanya. Ya pergi belanja dulu pasar Seng tadi katanya. Yalah kan. Ini pulangnya duluan pula. Awak baru pulang Jumat dan dia selesai makan siang. Coba pulang tuh. Ya Mekah kan khutbahnya singkat, pakai hadis pula itu. Hadis Ammar bin Yasir, inna min ma'innati fiqhir rajul qisara khutbatihi wa tula salatihi. Tanda pakihnya seseorang beragama, pendek khutbahnya, panjang salatnya. Jadi di sana khutbahnya pendek. Kalau kalian kan pakai terjemah lagi, baca ayat terjemah, baca hadis terjemah, jadi panjang. Awalnya 25 menit menjadi 55 menit katanya. Akhirnya cepat pulangnya. Tapi sekarang dengan apa? Dengan TV, dengan satelit, oh ternyata dah coba tuh rupanya ya katanya. Sebab diputar, dibuka di YouTube Ustaz namanya. Yang siaran langsung apa namanya? Kasih tahu lah Ustaz, antum biasa, saya enggak biasa tuh. Apa namanya? Live streaming, gitu. Cepatlah kasih tahu. Antum bakhil dengan ilmu, masya Allah.
Ya, live streaming namanya. Betul bacaannya. Awak guru bahasa Inggris tapi tidak pandai bahasa Inggris sama. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Live streaming tengoknya. Jam 4 baru jam 4 di sini, di sana baru mukaddimah persiapan nak salat Jumat. Atau tadi sudah selesai Jumatnya. Mana yang mana yang akan dibenarkan ini? Klaim datuk ini atau yang dia lihat sendiri? Yang tahu teknologi bahwa ini langsung sama waktunya, dia akan lebih percaya ini. Tapi yang percaya khurafat, dia akan katakan memang hakikatnya kan ada hakikat, ada syariatnya. Secara syariat sekarang baru, tapi secara hakikat tadi sudah. Ayolah, kalau udah saya masuk kaji situ, saya angkat tangan lagi. Ya. Ya, hakikatnya makrifat dan sebagainya ada habis kaji. Ibarat kata orang kita mati gas yang dilokuk. Tamat kaji. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kembali ke Ibrahim alaihissalam. Dia berikan persembahkan yang terbaik. Ini perintah Allah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Allah, Ibrahim, subhanallah, antarkan anak itu diletakkan di mana? Tempat yang tidak ada sumber kehidupan. Dipahami dari situ, orang-orang Arab dulu berpindah-pindah mencari sumber kehidupan. Kalau tidak ada sumber kehidupan di situ, mereka tak akan menetap di situ. Berarti tidak ada penghuninya. Memang tak ada penghuninya. Sudah tidak ada orang, tidak ada sumber penghidupan. Disuruh tinggalkan di situ. Ujian cinta lagi. Ujian cinta lagi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini perintah Allah kepadanya. Kita kira-kira ketika perintah Allah datang kepada kita, ini kan ujian. Klaim cinta kita pada Allah SWT. Sangguplah kita. Semakin berat ujiannya, semakin tinggi kelasnya. Maka dia berikan yang terbaik. Semakin terbaik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya dari situlah Allah SWT memberikan sumber penghidupan. Tapi apakah langsung? Tidak. Melalui proses. Ditinggalkan. Hajar, ya sebagai seorang wanita, wajar kalau dia merasa khawatir. Tetapi dia yakin suaminya tak berbuat kecuali atas perintah Allah. Dan Ibrahim, ya pasti dia sayang. Tapi dia tidak mau menoleh. Sebab kalau menoleh bisa saja tak tertahan. Tidak sabar untuk melepaskan. Akhirnya tanpa berpaling dia katakan, atau Hajar bertanya, Allahu amaraka bihaza, Allah yang suruh kamu melakukan ini. Kata Ibrahim, Allahumma na'am. Ya benar, Allah yang perintahkan. Subhanallah, kalau Allah yang perintahkan bang, la yudayyi'an Allah tak akan sia-siakan. Andainya istri-istri kita seperti istri-istri yang disebutkan di dalam sejarah itu, atau seperti yang disebut tadi, disebutkan ketika melepas suaminya pergi bekerja, apa katanya? Bang, kami siap menahan lapar, tapi kami tidak siap untuk dibakar. Kami siap menahan lapar, tapi kami tidak siap untuk dibakar. Maka bertakwalah kepada Allah dalam mencari rezeki ini. Kalau sempat istri-istri kita hari ini seperti itu, banyak harta-harta haram terhindar. Cuman kan kebanyakan istri pada hari ini karena tidak tamat di kuliah peristrian, karena ada fakultas peristrian.
dan juga tidak ada kuliah persuamian. Selalu pesannya, abang ngapain aja sih di kantor itu? Apa saja kerja abang di perusahaan itu? Bahkan apa aja kerja abang di mimbar itu? Allah musta'an. Abang dengan dia kan sama sekolahnya, sama golongannya, sama pangkatnya. Rumah dia udah selesai, rumah kita bata aja belum ada. Dan seterusnya. Belum lagi pakaian, belum tampilan dan sebagainya. Nah, suami pun karena cintanya kepada istri lebih daripada cintanya kepada sang pemberi istri, akhirnya KO oleh godaan sang istri. Abang kalau tidak pandai jadi suami, jangan jadi suami lagi. Nanti ancam kayak gitu tuh udah keder kita. Ya Ustaznya, tidak pandai jadi suami, jangan jadi suami. Kayak anak juga, ya tidak pandai jadi ayah, jangan jadi ayah. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, ini Hajar Allah yang perintahkan, benar. La yudayyi'an Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, benar. Hajar harus berlari-lari dulu mencari sumber air atau orang yang datang. Naik. Dan itu yang Allah abadikan. Akhirnya yang dicari itu bukan hasil kerjanya Hajar, tapi adalah hasil karamah yang Allah berikan kepada para walinya. Itu Ismail alaihissalam, dari tumpuan kakinya Allah pancarkan sumber kehidupan yang dinikmati oleh seluruh umat Islam yang datang ke Al-Baitul Haram sampai akhir zaman. Ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam tergantung niat orang yang meminumnya. Ta'amu tu'min wa shifa'u suqum, yaitu bisa makanan yang mengenyangkan dan bisa menjadi obat yang dengan izin Allah menyembuhkan. Maka minumlah Zamzam lima syuribalah. Subhanallah, kam min barakat, kam min nafahat. Berapa banyak keberkahan yang terpancar dari hasil cinta yang teruji ini. Kita pun mendapatkan barakahnya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimin, untukmu persembahkan yang terbaik. Selesai ujian belum juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau orang saleh ditempa oleh berbagai berbagai musibah, itu tanda Allah SWT ingin menaikkan derajatnya. Di saat anak ada pandai bermain, falamma balagha ma'ahu sa'ya, dia bisa minta bantuannya, pijit anak, ayah bel-belkan itu, ayo kita pergi ke sana kemari. Di saat itu cinta mungkin akan semakin juga. Ketika antum melihat anak kita sudah mulai bisa belajar membaca Quran, dan mulai hafal ayat-ayat Quran, dan hafal hadis-hadis Nabi, bahkan pandai nyanyi pun, luar biasa bangganya orang tua kepada sang anak. Belum lagi ikut kerja, apalagi kalau sudah biasa pulang ke rumah, ya pulang ikut bantu ibunya bersih-bersih, walaupun dari 3 yang dibasuh piringnya 1 pecah setiap hari misalnya, tapi luar biasa apresiasi, dan pasti cinta akan semakin kuat kepada sang anak. Saat itu pula Allah minta lagi ujian kepada Ibrahim, mau tidak mempersembahkan yang terbaik demi ketakwaannya dan cintanya kepada Allah SWT. Minta lagi Ismail disembelih. Allahu Akbar. Ibrahim tak ragu, lalu dia sampaikan kepada anaknya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Subhanallah, anak yang tahu ketulusan ayah dan tahu keikhlasan ayah, dengan segala keadaan tak pernah curiga sama sang ayah. Ini hasil didikan. Memang tak sering bertemu Ibrahim sama anaknya, tapi pertemuannya bermutu. Kadang pertemuan setiap hari yang tak bermutu dikalahkan oleh pertemuan beberapa kali tapi bermutu pertemuannya, menanamkan iman kepada Allah SWT.
apalagi diberi istri yang senantiasa bersyukur dan selalu memposisikan suaminya di atas dirinya, bukan istri yang senantiasa melemahkan posisi sang ayah di depan anaknya. Akhirnya Ismail katakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Istri pun demikian, tak goyah dan tak terberdaya oleh tipu daya syaitan yang tak pernah diam, dihalang-halangi, tetapi mereka semuanya lulus untuk mempersembahkan yang terbaik, karena di situ tuh memang sudah tertanam al-mahabbah wal raja wal khauf, sehingga ibadahnya selalu yang paling sempurna. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, waktu kita sudah dekat, bukan dekat habis, dekat. Kita akan diminta Allah SWT ujian lagi, ya, untuk berkorban. Berkorban ini bagian daripada kebutuhan kita, tanda kita mencintai Allah SWT atas apa yang Dia beri. Nah, mau tak kita apapun Dia minta, asal kita sanggup kita beri. Kan kita sanggup, yang tak sanggup tidak. Ini kan Allah tadi menguji Ibrahim, kan Dia beri anak, dia kan diberinya anak, yang diminta itu sanggup apa tidak. Sekarang kita diberi ternak, lalu kita diuji, minta itu dikorbankan. Kalau di sini ada ketakwaan, ada keimanan, ada kecintaan, ada keharapan, ada rasa takut, maka kita apapun yang diminta akan kita beri. Bahkan tidak tawar-menawar. Ibrahim kan tidak tawar-menawar nih. Kan seharusnya kan sah-sah saja bila Ibrahim, ya Allah, tidak bisa lah yang lain lagi. Iya, kan bisa saja dia memohon pada Allah SWT, ya Allah, anak satu-satunya ya Allah, dan sudah lama saya menunggu ya Allah, tolonglah diganti yang lain. Tidak tawar-menawar, tidak ada tawar-menawar. Karena apa? Karena dia memang cinta tadi melebihi kepada segalanya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah ahabba ilaihi mimma hatta yakuna Allah rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tak sempurna iman seorang sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun selain keduanya. Nah, kalau cinta ke anak lebih pasti tidak sanggup. Cinta ke harta lebih pasti kita tidak sanggup. Cinta ke apa lagi? Ke kambing lebih kita tak akan sanggup mengorbankannya, dan seterusnya. Tapi kalau memang tulus dengan penuh cinta, maka apapun yang diberikan, apapun yang minta, kita siap untuk memberikannya. Inilah ukuran sebenarnya kaum muslimin. Nah, di saat kita memberi, sebagian kan merasa ini milik saya, harus saya mengatur. Enggak, ini milik Allah. Allah yang berhak mengatur. Maka tidak sedikit orang tidak berkorban, tapi tidak mau diatur, yang karenanya dia berkorban. Allah katakan jangan, apa katanya? Allah katakan waktu sembelihnya sekarang, bukan sebelumnya. Tidak sedikit pula yang melanggar, seperti yang terjadi di musim-musim haji. Ya, Allah suruh untuk menyembelih di hari nahar dan hari-hari tasyrik. Dia sembelih setelah sampai di Mekah. Apa sebab? Sebab lebih dulu disembelih murah meriah. Gimana tidak murah meriah? Dari 400 disembelih 100. Selebihnya masuk kantong siapa yang memantau. Karena dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada berizinnya. Kalau tidak ada berizinnya, apa mau disita? Apa yang mau disegel? Apa yang mau dicabut izinnya? Memang tidak berizin. Makanya para jemaah haji kita nasihati selalu untuk menyerahkan ke pihak yang punya perizinan resmi dan terjamin waktunya, terjamin pelaksanaannya. Seperti kalau di Arab Saudi ada Bank Ar-Rajihi atau IDB, Islamic Development Bank. Dan saya pernah mengusulkan ke Pak Menteri dulu yang sudah meninggal, Pak Martubasyuni. Saya usulkan waktu itu karena waktu itu saya presiden Ustaz, beliau menteri agama.
Tidak pernah antum dengar saya presiden mahasiswa. Nah, itu aja kan biar keren sedikit ya. Kalau sebut ketua umum biasa aja kan, tapi kalau sebut presiden kan tinggi jadinya, presiden mahasiswa. Jadi mudah bertemu dengan beliau waktu itu kan. Saya bilang, Pak, bisa tidak dimasukkan dam jemaah haji itu, karena di lapangan banyak bahkan yang mencatut organisasi kita mahasiswa ada ditemukan di lapangan mengatasnamakan forum silaturahim pelajar dan mahasiswa Indonesia se-Arab Saudi yang kami punya. Saya presiden waktu itu, dilaporkan oleh gubernur saya di Mekah waktu itu, karena presiden masih Indonesia se-Arab Saudi, jadi bukan satu kampus. Nah, di kaum muslimin dilaporkan. Ini kita sampaikan ke beliau, kalau bisa masukkan dalam komponen haji. Cuma beliau waktu jawab secara normatif, di sini banyak kepentingan, Ustaz. Saya tidak tahu apa makna kepentingan itu. Nanti kalau kita halangi, banyak masalah yang timbul. Saya tidak tahu apa maknanya. Yang jelas usulan saya sangat logis. Sebab apa? Untuk menghindari penipuan-penipuan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ada lagi saya usulkan supaya nanti kan di sana kan tidak termakan semuanya. Maka dipatuakan oleh para ulama boleh dipindah atau boleh didistribusikan ke luar negara Arab Saudi. Dalam negeri tak termakan saking banyaknya. Akhirnya dikembalikan ke neraka kita. Misalnya dapat aja kita ke 200.000 jemaah lebih, masing-masing satu ekor 200.000 lebih kan. Tetapi kalau dapat dari 200.000 ekor, dapat 1.000 ekor gimana? 100.000 gimana? Kira-kira siap mau nerima enggak ya? Hah? Mau enggak siap menerima? Nah, kalau ini dilakukan akan banyak terpangkas rantai-rantai yang tidak bertanggung jawab itu. Ya, kalau jujur apa boleh, enggak masalah. Ini kadang-kadang tidak jujur karena tidak ada pengawasan, karena tidak ada izin resminya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kembali ke yang tadi. Jadi bukan murah meriahnya, bukan asal selesainya, tetapi adalah yang paling sempurna yang harus kita persembahkan pada Allah SWT. Makanya Allah syaratkan, Nabi syaratkan bahwa hewan kurban itu tidak boleh kurus, yang jelas sekali kurusnya. Tak boleh pula buta sebelah, kalau buta duanya. Yang jelas buta, tidak boleh pincang, tidak boleh sakit, yang jelas sakitnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kemudian harus disembelih pada waktu yang ditentukan, bukan waktu yang kita tentukan sendiri. Ada yang datang menyembelih, saya sudah sembelih tadi sebelum sholat ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lahmun tuqaddimu li ahlik, itu adalah daging yang kamu siapkan untuk keluargamu. Adapun yang menyembelih setelah hari raya, setelah sholat Idul Adha, itulah yang namanya udhiyah. Harus taat dengan aturan ini. Demikian juga dam jemaah, walaupun ada yang membolehkan dalam mazhab Syafi'i, tetapi Nabi SAW mengatakan bahwa Allah SWT secara eksplisit dan implisit menyampaikan bahwa wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan cukur rambut kalian sampai hadyu ke tempat penyembelihannya. Kapan boleh mencukur? Di hari nahar. Andainya disembelih sebelum nahar boleh mencukur? Ya tidak, berarti bukan penyembelihan namanya hadyu kecuali pada hari nahar dan hari-hari tasyriq. Hampir nas dalam masalah, tetapi ada yang berijtihad sebagiannya. Dan andainya pun masalahnya hanya sekedar ijtihad dan diamalkan tapi dengan benar jujur, tidak ada masalah. Cuma sebagian kan kita hanya yang penting asal sudah kita akil selesai lah. Tidak, kita harus pastikan karena ini berkaitan dengan cinta. Antum nak kirim hadiah ke orang yang dicintai, dipantau tidak sampai. Ambil ekspedisi yang terpercaya,
kalau sempat ada ekspedisi, antum nak kirim melalui ekspedisi misalnya Dasman Express, ya, antum dapat berita dari Ahmad, oh kiriman melalui beliau pertama selalu terlambat, apa sebab kurirnya cuma 2 orang untuk seluruh Siak, 2 orang seluruh Siak kurirnya, saya terlambat, antum ambil juga, enggak, pilih yang mana, yang cepat, ingin cepat sampainya, jangan berbelit-belit. Itulah yang amalan harus pasti tercatatnya, teraplikasi dalam sistem malaikat, dan itu tidak mungkin diketahui kecuali dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, dengan demikian maka pasti kita akan memberikan yang terbaik dalam setiap amal kita. Maka sampai di sinilah kajian kita pagi ini, karena sudah mulai banyak melirik jam, termasuk saya. Iya, karena mempertimbangkan hari ini kan hari kerja. Iya, saya. Hah? Coba yang tak kerja hari ini tunjuk tangan. Enggak ada yang nunjuk, berarti semua kerja. Oleh sebab itu kita ada pertanyaan enggak? Biasanya orang enggak mau bertanya dengan saya. 2 sebab. Satu, karena memang jelas, saya pandai betul menjelaskan. Yang kedua, orang takut kalau jawab panjang jawabannya, katanya. Oleh sebab itu tidak usah aja ditanya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya nanti mungkin secara pribadi dia datang. Sebab sudah sering dicoba kalau nanya lambat selesainya. Allah musta'an. Saya lama berkawan sama orang Maroko sana. Jadi kalau orang-orang bagian Maghribil Aqsa itu bicara suka panjang-panjang, istitrat, itnab namanya dalam ilmu balaghah. Ya, suka panjang karena mereka tinggalnya di daerah yang banyak pemandangannya. Kalau banyak pemandangan, banyak inspirasinya. Makanya syair-syair Andalus itu indah-indah. Indah-indah gambarannya. Kalau syair-syair Masyariqah banyak bicaranya tentang onta, tentang padang pasir, gersang banyak. Sampai-sampai bertemu 2 penyair, satu dari Andalus, satu dari Baghdad. Ya, dia banggakan. Orang yang di Baghdad ini kan orang bagian timur nih. Dia bilang syair itu ibaratnya seperti burung, katanya. Ekornya di barat, kepalanya di timur. Ekornya, dia ingin mengatakan bahwa asal muasal yang hebat syair itu kan orang timur, Islam bagian timur. Ini panjang lagi cerita, nanti tidak tahu Islam bagian timur, tahu kan? Tidak tahu. Timur Tengah kan timur tuh. Timur Tengah kan timur. Kemudian ada yang bagian barat, Afrika Utara sampai ke Spanyol sana, itu bagian namanya bagian barat. Jadi orang ini ingin gambarkan syair itu ya ibarat burung, kepalanya di timur, ekornya di barat. Sebab dalam pemahamannya burung itu yang paling berpengaruh ya kepalanya. Di situ ada paruhnya, di situ ada apa lagi? Matanya, di situ ada telinganya. Pada umumnya burung di kepalanya lebih indah, ya kan? Antum tidak paham alam burung nampaknya. Jadi unsur penting di burung itu kan kepalanya. Antum panggil burung ekornya dipanggil atau kepalanya? Ustaz, keluar suaranya dari mana? Dari bagian kepala juga. Mulutnya kan di kepalanya. Kicaunya indah. Intinya cuman yang di barat ini, yang dari Andalus tidak mau kalah, betul katanya. Tapi tengok dulu burungnya kawan, katanya. Burungnya bojong taus cendrawasih. Mana yang kalau burung cendrawasih indahnya di ekornya apa di kepalanya? Nah itulah. Tidak paham. Kayaknya tidak paham nampaknya. Kalau saya jelaskan panjang lagi nanti. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.